wabarakatuh. Apa kabar jamaah? Kumaha sadayana? Damang. Mudah-mudahan semua yang hadir ini selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah bisa orang hidup sendirian? Bisa, jomblo sendirian. Kita ada karena dua manusia yang berbeda jatuh cinta. Mudah-mudahan kalau ayah ibu kita masih hidup dipanjangkan Allah umurnya. Kalau sudah meninggal dunia dilapangkan Allah kuburnya. Jadi kalau ada manusia yang egois, angkuh, sombong, saya, aku, ananiyah, keakuan, keegoan, keangkuhan, maka sesungguhnya yang sendiri itu adalah iblis. Iblis itu sendirian. Jadi kalau begitu jomblo berarti saya nggak ada ngomong begitu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah mungkin acara besar malam ini terwujud tanpa ada kerjasama? Gak mungkin. Keluarga besar orang Cimahi menyambut hari ulang tahun kota Cimahi ke-22, spesial milad Kuaci yang kedua. Tapi mereka tidak ada tampil di sini. Ketua Kuaci gambarnya nggak ada, wali kota nggak ada, bapak Kapolres nggak ada, bapak Dandim tidak ada. Cuman ada gambar Ustadz Somad sendirian. Allahu Akbar. Ini berarti minta ke panitia tempel tulis bukan caleg. Jadi malam ini tema kita adalah kebersamaan akan indah saat dijalani dan indah saat dikenang. Marilah kita tetap persatukan silaturahim. Silatu menempelkan, silatu menyambungkan, silatu mengeratkan, silatu mengikatkan. Rahim, mohon maaf. Rahim kantong janin tempat anak dalam perut perempuan. Itu rahim. Silatu menempelkan, rahim menempelkan perut. Apa maknanya? Saya dari perut ibu saya, bapak dari perut ibu bapak, ibu-ibu dari perut ibu-ibunya ibu-ibu. Kita terpisah dalam perut yang banyak dan kita ingin menyatukannya lagi. Karena sesungguhnya kita semua berasal dari satu perut. Dia adalah perut Hawa, istri Adam alaihissalam. Mohon maaf jangan tersinggung. Ada di sini yang bukan berasal dari Siti Hawa, berarti keturunan monyet. Kalau besar King Kong. Kita ini apapun macam sukunya, mau dari Sumatera Barat Minangkabau, mau dari Jawa Barat Sunda, mau dari Sumatera Utara Batak Melayu Karo, mau dari manapun berada, kullukum min Adam, kamu dari Adam, wa Adam min turab, Adam dari tanah. Ustadz Somad diciptakan dari tanah. Ada di sini yang diciptakan dari besi, Robocop, Transformer. Ada yang diciptakan dari agar-agar, ada yang melambai. Ini semuanya diciptakan dari tanah. Teman saya itu Pak Ustadz, orangnya angkuh, sombong, tanah liat. Teman saya ini Pak Ustadz ngajak kelahi melulu, tanah sengketa.
Ini semuanya diciptakan dari tanah, akan kembali ke dalam tanah, akan masuk ke lubang tanah, akan dimakan cacing tanah. Jadi kita bisa bersama kalau merasa ada titik persamaan. Bajunya beda, sebelah kiri saya Pak Kapolres, sebelah kanan saya Pak Dandim. Mereka malam ini nggak pakai baju dinas, mereka lepaskan bajunya. Mereka malam ini pakai baju ustadz, sehingga malam ini kalau kami dipasang fotonya 3 nanti diupload di FB, yang manakah yang ustadz? Tiga-tiganya ustadz. Malam ini kita bersama dengan Sayyidi Al-Habib Zaki Al-Idrus, bersama Sayyidi Al-Habib Ahmad Al-Muhajir, para alim, para ulama, tokoh masyarakat. Tak dapat saya sebutkan satu persatu. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di antara kamu bukan yang berseragam, bukan yang paling tinggi jabatannya. Yang paling mulia adalah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling takut di Cimahi ini adalah anak-anak mudanya. Inilah anak muda yang paling takut kepada Allah. Malam Ahad dari Sabang sampai Papua, anak muda mulai bawa sepeda motor sore-sore, bunyi knalpotnya bep 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 bep. Pas lewat di depan rumahnya bep. Tapi di Cimahi nggak ada anak muda yang pacaran, semua datang ke Masjid Agung. Masjid Agung, Allahu Akbar. Yang gimana hubungan kita nanti malam? Gak ada pacaran, ngaji ke Masjid Agung Cimahi. Terus gimana? Habis ngaji kita pacaran. Ya Allah, semua anak-anak muda Cimahi yang pacaran putuskan ya Allah. Teganya Ustadz Somad, baru kenalan pagi tadi. Kalau Ustadz Somad mendoakan putus, itu Ustadz Somad bukan jahat, itu untuk menjaga perempuan. Di Cimahi perempuan dimuliakan. Mana perempuan? Kenapa nggak ada perempuan? Perempuan ditempatkan di tempat yang tinggi dan mulia. Jadi kalau ada orang mengatakan agama Islam melecehkan perempuan, agama Islam merendahkan perempuan, maka datanglah kalian ke Cimahi. Kalian akan melihat bagaimana perempuan dimuliakan, ditempatkan di tempat yang terpuji, di tempat yang mulia. Ini yang hebat-hebat di atas pentas ini semuanya lahir dari rahim perempuan. Makanya banyak sekarang laki-laki ingin jadi. Kalau ada laki-laki yang melambai, presto garis lunak, serahkan ke Pak Dandim, lapor ke Pak Polres, biar dipaksa mereka besok pagi gerak jalan. Siap, gerak. Siap. Masalah-masalah bangsa ini tidak bisa diselesaikan sendiri ustadz dengan khutbah, dengan ceramah, dengan tausiah. Mesti diselesaikan bersama-sama. Lapor. Ada program namanya Lapor Kapolres. Betul Pak? Lapor Kapolres. Ada apa-apa? Lapor. Gaji lambat turun? Bukan. Lapor yang sifatnya kriminal. Apa kata Pak Kapolres? Ustadz Somad, keluarga saya banyak bekerja di perkebunan-perkebunan, bisnis-bisnis. Saya menjadi polisi. Apa jawab saya? Itu hanya tempat pengabdiannya Pak. Ada yang mengabdi sebagai tentara, ada yang mengabdi sebagai pengacara, ada yang mengabdi sebagai hakim, ada yang mengabdi sebagai DPRD, ada yang mengabdi sebagai ulama. Tapi yang paling tahu ikhlas hanyalah Allah Subhanahu. Bedanya kalau orang bertanam kebun kelapa,
itu hanya untuk anak istrinya. Tapi kalau dia menjadi abdi negara, dunianya dapat, akhiratnya dapat. Polisi, tentara, DPRD, DPD, bupati, kepala daerah, kepala negara, kalau dia ikhlas, dapat dua-duanya. Dunianya dapat, akhiratnya dapat. Kita doakan pemimpin-pemimpin kita adil dan amanah. Ustaz Abdul Somad kalau ceramah, gubernur datang, bupati datang, kenapa wali kota nggak datang? Lagi melaksanakan ibadah haji. Ini perlu saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Jelas? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika. Nah, setelah kita merasa berasal dari asal yang sama, kita berasal dari tanah, kita berada di atas tanah, bahwa seragam dan baju jabatan itu hanya tempat pengabdian, yang paling mulia, yang paling ikhlas, kita semua nanti pada akhirnya akan mati. Orang kaya? Orang miskin? Maka setelah kita paham itu, kita di dunia ini cuman sementara, nggak ada yang hidup kekal abadi. Kalau kaya sementara, kalau miskin sementara. Maka setelah kita paham bagaimana cara kita menyambung tali silaturahim ini, 5. Yang pertama, silaturahim disambung dengan sholat berjamaah. Ustaz Somad cerita silaturahim sholat berjamaah. Apa kata Habib Zaki tadi? Ini jamaah sudah datang ke Masjid Agung sejak maghrib kabarnya, betul? Asar, zuhur, Allahu Akbar, zuhur, asar, maghrib, isya. Ustaz Somad cerita silaturahim dijaga dengan berjamaah. Ustaznya sendiri nggak sholat berjamaah. Saya sholat berjamaah tadi, maghrib, isya berjamaah. Habis itu acara walimah Pak Ketua kita di rumah beliau. Setelah itu baru datang kemari, dan mudah-mudahan kita istiqomah melaksanakan sholat berjamaah. Kalau sudah berjamaah, jangan kelahi hanya gara masalah merapatkan shaf. Kelahi, luruskan shaf, luruskan shaf. Yang satu makna meluruskan shaf, qadamun bi qadamin, kaki dengan kaki, mangkibun bi mangkibin, bahu dengan bahu. Saya kalau bahu saya ditempel orang nggak masalah. Tapi bagi sebagian orang kalau kakinya, dia orangnya sensitif. Kalau kena kakinya dia geli. Saya termasuk yang nggak sensitif. Maka saya kalau di kaki saya ditempel, saya diam aja. Jangan syarat, jangan bergerak. Kadang udah ditempel, tumit jarinya bergerak-gerak. Wa kana ahaduna yulziqu, salah seorang di antara kami sahabat Nabi menempelkan kakinya. Hadis tentang menempelkan kaki sunnah takririyah. Tapi Nabi nggak ada nyuruh. Nggak pernah Nabi sebelum angkat takbiratul ihram lalu Nabi tempel. Nggak ada. Artinya siapa yang nyaman nempel silakan. Kalau sudah satu kali kita tempel dia geser, jangan ditempel lagi. Tempel. Kebetulan dia preman baru taubat. Tempel apanya? Bukan. Hanya masalah sepele. Dulu sampai heboh masalah merapatkan shaf ini. Akhirnya datang Covid. Aman 2 tahun.
2 tahun nggak rapat, ada COVID di antara kita. Sekarang COVID sudah pergi, kelahi lagi. Jangan, jaga persatuan. Imam, ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam diangkat untuk diikuti, jangan dilawan. Ini anak-anak muda nih banyak ngelawan imam. Sami'allahu liman hamidah. Dia udah. Imam baru sah, dia udah. Ini imam nggak boleh didahului. Kamu kenapa mendahului imam? Siapa nama kamu? Valentino Rossi, Pak Ustaz. Oh, pantasan mendahului imam terus. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sholat apa MTQ? Qori kita tadi, Allahu Akbar. Saya kalau ketemu qori yang suaranya dan jamaah bersemangat, saya langsung ingat almarhumah ibu saya. Karena dulu ibu saya ingin saya jadi qori. Aku ingin kau jadi qori. Cita-citanya nggak tercapai. Aku ceramah mak, tapi kau bukan qori. Maka selalu kalau ketemu dengan qori, doakan supaya anak-anak saya bisa jadi qori. Doakan anak saya bisa jadi qori. Anak-anak kita semuanya jadi penghafal Quran, insyaallah. Senang nggak tadi dengar bacaan Quran? Anak muda luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, majukan jadi imam siapa? Aqra'uhum, yang paling bagus dan paling banyak bacaannya, itu yang maju. Kadang kita di pinggir jalan ada masjid, mampir sholat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ijazah. Apa ini? Itu siapa Pak? Imam ijazah. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Mana orang kampung sini? Saya Pak. Kenapa imam ijazah itu yang maju? Alhamdulillah ada imam ijazah itu Pak Ustaz. Kalau nggak ada dia, nggak ada sholat di sini. Itu tidak terjadi di Cimahi, karena Cimahi ini gudangnya qori-qori dan alim-alim ulama. Kalau ada imam yang tidak benar, jangan langsung dari belakang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kudeta. Ada adabnya, bermusyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Dari maghrib ke isya anak-anak ngaji. Silaturahim dibangun dengan apa? Salat berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Habib, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, katanya nggak boleh salaman selesai sholat Pak Ustadz. Yang nggak boleh salaman itu sedang sholat. Sehat Pak? Itu yang nggak boleh. Kalau selesai sholat, ada ustadz yang ngomong ceramah, nggak boleh salaman selesai sholat, nggak boleh salaman selesai sholat. Tiba-tiba kemarin saya dikirim videonya. Dia selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung buka handphone. Di komen di bawah, katanya nggak boleh salaman, salaman nggak boleh, buka handphone boleh. Kata Imam Nawawi, Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, kalau sebelum sholat nggak salaman, selesai sholat salaman, sunnah. Sebelum sholat udah salaman, habis sholat salaman lagi, mubah. Sebelum sholat nggak ada salaman, selesai sholat salaman, sunnah. Sebelum sholat udah salaman, habis sholat salaman lagi, mubah. Jadi nggak usah kelahi masalah sepele. Kamu kenapa nggak ke masjid? Saya hidup. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, kalau Tuhan pergi ke Makkah, nggak dengar.
Kalau Tuan pergi ke Makkah, kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa bawa komiti. Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa bawa peniti. Sudah lama Abdul Somad tausiah, baru malam ini mic-nya mati-mati. Sering, biasa, di tempat lain juga begitu. Malah di tempat lain bukan cuma mic-nya mati, lampunya mati. Bahkan pernah pembawa acaranya mati, meninggal dunia. Kita masih hidup sehat, alhamdulillah. Pembawa acara panjang umur, panitia panjang umur, Habib panjang umur, Pak Kapolres panjang umur, Pak Dandim panjang umur. Umurnya berkah untuk amal soleh, amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala wa sahbihi ajma'in. Sallu ala nabi. Yang kedua, sambung silaturahim dengan ngaji. Siap datang ngaji? Ngaji subuh datang, ngaji duha datang, ngaji zuhur datang, maulid nabi datang, Isra Mi'raj datang, nuzul Quran datang, halal bihalal datang, apapun nama pengajiannya datang. Prinsip ngaji 4D, datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk dapat pahala. Pahala apa? Pahala ngantuk. Malam ini nggak ada yang ngantuk jamaahnya. Saya kalau jamaah ceramah tuh keliling mata saya ngelihat satu-satu. Saya sudah ceramah 20 menit dari setengah 9, nggak ada jamaah. Kadang beberapa tempat baru muqaddimah, jamaah yang ngantuk sedang pengajian. Itu dua kemungkinan. Pertama cacingan, yang kedua diganggu setan. Kalau ada jamaah yang muaf sedang pengajian tertidur, cara membangunkannya cukup dengan takbir. Allahu Akbar untuk ngusir setannya. Allahu Akbar. Tapi enggak semuanya diganggu setan. Ini kadang ibu-ibu, bapak-bapak dikit-dikit salah setan. Ustaz tolong doakan suami saya enggak sholat. Kenapa? Diganggu setan. Tolong doakan suami saya dilarikan pelakor. Kenapa? Diganggu setan. Kata setan, aku udah lama pensiun. Maka ngaji. Siapapun yang ngisi pengajian datang, gak usah lihat-lihat. Kalau ustadz datang, kiai datang, ajengan datang, pangarsa datang, abah datang, habib datang. Saya kalau yang datang ngisi pengajian habib, saya datang. Alasannya an asila ila qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya, menyambung silaturahim dengan zuriat Rasulullah lebih aku sukai, lebih aku cintai
daripada menyambung silaturahim dengan keturunan keluarga aku sendiri. Malam ini kita semua sedang menyambung silaturahim dengan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan anak cucu kita sampai hari kiamat menjadi pencinta para habaib. Kok dipanggil Habib Pak Ustadz? Bahasa Arabnya cinta itu hub. Orang yang tercinta Habib. Kalau banyak ahbab, kalau banyak habaib. Orang yang pertama bergelar Habib, Sayyidi Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Makanya di antara amalan-amalan dari guru-guru kami, dari para habaib, kalau ingin dicintai, kalau ingin disenangi, kalau ingin disukai karena Allah, karena Rasulullah, banyak-banyak mengamalkan ratib al-attas. Ada jomblo ngadu ke Habib, Habib, saya udah beberapa kali mau nikah ditolak terus. Baca ratib al-attas 41 kali. Baru 20 kali ngadap diterima. Lapor lagi, Habib, saya baru baca 20 kali kok diterima. Kamu baru baca 20 kali, kamu yang datang. Kalau kamu baca 41 kali, dia yang datang. Nah, jadi yang belum baca 41 kali. Kalau enggak ketemu juga 41 kali, tambah lagi. Sampai akhirnya Allah menanamkan rasa cinta. Tapi cintanya bukan pelet, cintanya bukan karena setan, cintanya karena limpahan rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat kita juga dicintai oleh kakek mereka, Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina wa qurrati a'yunina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya kalau yang ceramah ustadz saya nggak datang. Loh, kenapa nggak datang? Karena saya maunya ceramah kiai. Kiai datang, ustadz datang, buya datang. Lain Padang, lain Belalang, lain Lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain panggilannya. Kalau di Aceh Tengku, kalau di Sumatera Barat Buya. Di Aceh jangan panggil Buya, karena di Aceh itu Buya artinya buaya. Jadi saya berceramah dari Sabang sampai Papua, itu saya perhatikan tempat lain. Kalau di Makassar, Sulawesi, itu tidak dipanggil Buya, tidak dipanggil Kiai, tapi dipanggil Andre Gurutta. Karena lain tempat itu lain memuliakannya. Maka ini panggilan-panggilan kemuliaan. Di Indonesia, setiap tempat ada para alim, para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Anak-anak kita sekolahkan agama. Anakku ini ku sekolahkan agama untuk menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Takbir. Jangan takut masuk pesantren. Anak kamu di mana? SMP. Wow. Anak kamu di mana? Ya, kemarin nggak lulus SMP, terpaksalah masuk pesantren. Kok pikir pesantren recycle bin? Kok pikir pesantren tempat pembuangan sampah terakhir? Pesantren adalah tempat pendidikan agama Islam. SMP pelajarannya bisa dihitung 5. Fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kau masukkan anakmu ke pesantren, 5 pelajaran dia nggak lulus di SMP. Karena nggak lulus di SMP, kau masukkan ke pesantren dengan harapan pesantren pelajarannya ringan. Nahwu, shorab, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, tafsir, ulumul Quran, tajwid, arud qawafi. Apa enggak error dia? Jangan ketika anaknya nakal, nggak bisa nyerap pelajaran karena dia memang nggak sanggup, akhirnya lari dari pondok, lalu disalahkan. Pesantren ini bibit-bibit radikal. Anakmu yang tolong.
Negeri ini merdeka karena ulama. Betul? Betul apanya? Kapan hari pahlawan? 10 November. 10 November hari pahlawan. Karena 10 November mereka menyerang Belanda. Serang Belanda, takbir. Mati mereka. Darah syuhada ditimbang dengan tinta ulama. Mati mereka. Belanda pontang-panting lari ke Amsterdam. Kenapa? Karena hilang konsentrasi saya ngelihat plastik. Di tempat lain sedekah itu pakai kotak, jadi nggak kelihatan isinya berapa. Di sini kalau 2000 kelihatan. Memang hebat Cimahi. Tiru masjid-masjid lain, tiru gaya Cimahi. Pakai kresek, tembus pandang. Ibu-ibu yang nggak bawa uang, masukkan cincin sama rantainya semua. Silaturahim dengan ngaji. Siapapun yang mengisi pengajian di Masjid Agung Cimahi, siap datang, siap hadir. Anak muda datang dengan motornya. Ustadz Somad setiap anak muda yang ngajak pakai motor hadir terus. Ustadz, kita main pakai Vespa, kita pakai moge, oke. Sepeda ontel nanti dulu. Pakai apapun komunitas-komunitas anak-anak muda, biker subuhan, takbir. Tapi tetap pakai helm, STNK, bayar pajak, pakai helm bunyinya klik. Jangan sampai udah ngelihat saya pakai helm. Nanti saya kirim filenya. Jangan sampai kita tidak taat aturan. Karena itu untuk kepentingan kita bersama. Sampai ke masjid ngaji. Anak-anak biker subuhan ngaji. Pas zuhur nggak datang lagi. Pas ditanya nggak datang. Biker subuhan. Subuh aja Pak Ustaz. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ngaji sudah. Sholat berjamaah sudah. Dengan apa lagi kita jalin persaudaraan? Kumpulkan uang, kumpulkan beras, cari fakir miskin, anak yatim, bawa bantuan supaya jangan sampai masuk dalam golongan ara'aital ladzi yukadzibu. Siapa pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul wala yahuddu ala ta'amil. Tetangga kita 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Nanti cek satu-satu, berapa yang miskin, berapa yang fakir, berapa yang nggak bayar uang sekolah, berapa yang diusir nggak bisa ujian. Kemana kita lapor? Lapor ke Pak Kapolres. Supaya Pak Kapolres buatkan acara subuh barokah. Masjid ini, masjid ke masjid, kumpulkan duit, cari fakir miskin, bawa beras, bawa sembako, bawa minyak, bawa gula. Kadang kalau anak-anak muda yang buat program, orang nggak percaya. Tapi kalau ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim, orang percaya. Kenapa? Pistolnya masih besi. Mumpung seragam masih ada, pistol masih dipercaya, masih ada kekuasaan, pakai untuk menolong agama Allah. Betul? Kenapa Ustaz Somad semangat malam ini? Karena mereka orang-orang muda yang masih berkarya. Bapak Dandim baru malam pertama setelah pelantikan. Program pertamanya diisi dengan pengajian. Awalnya saja sudah baik, maka insya Allah kelanjutannya pun akan baik-baik. Berapa penempatan mereka selama bertugas? Kabupaten, kota, menjadi di Polda, di Polres, di Polsek. Kenangan baik yang akan diingat orang sepanjang masa.
Dulu Pak Ustadz, waktu Bapak Kapolres tugas di tempat kami, subuh Jumat dibuat program Jumat Berkah, dikumpulkan beras, dikumpulkan minyak, ibu-ibu mengumpulkan makanan, diantarkan ke anak yatim fakir miskin. Siap mensupport program ini kalau dibuat? Dari bunyinya nggak yakin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua akan, wah kertasnya udah naik ke atas. Ini namanya senjata makan tuan, ini begini. Merah-merah susah. Merah-merah. Masya Allah. Udah direkam tadi? Ada, masa kita ulang sekali lagi. Rekam lah, pakai slow motion. Nah, nanti diupload, buatkan back soundnya. Ria, hilang amal kita karena ria. Uangnya sudah dipegang, kreseknya lewat, nggak jadi nyumbang karena takut ria, syirik. Nggak jadi nyumbang karena takut ria, itulah ria. Uangnya udah dipegang, lewat kresek. Nggak jadi nyumbang karena takut ria, itulah ria. Tarkul amal li ajlin nas, ria. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, ria. Dimasukkan sambil bisik ke teman, rekam ya, rekam. Wal amal li ajlihim syirik. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Maju kena, mundur kena. Terus gimana? Masukkan, minta tolong pada Allah. Bismillah. Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita semua. Ini banyak orang nggak sedekah. Kamu kenapa nggak sedekah? Takut riya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan apa kita jaga persatuan? Salat berjamaah, ngaji, buatkan kumpul bantuan, salurkan ke fakir miskin. Ini sudah dekat hari raya Kurban, tanggal 29 Juni. Maka nanti kita bagikan sapi, kambing. Orang Cimahi sudah sehat-sehat, makan kambing tiap hari. Jangan lagi makan kambing. Betul Pak Ustadz. Saya udah nggak bisa lagi makan kambing. Jangankan makan kambing, ngelihat kambing aja naik darah tinggi saya. Serahkan kambingnya ke desa, ke kampung, ke dusun. Bagikan ke fakir miskin dan duafa. Datang anggota ketua masjidnya sih, Bapak, ini satu kupon sebagai peserta kurban, ini satu kupon sebagai anggota masyarakat. Bapak dapat 2 kupon. Saya nggak mau kuponnya. Jangan antar kupon ke rumah saya. Jadi Bapak nggak mau, saya kupon nggak mau, dagingnya aja. Yang paling bagus adalah fakulu minha, makanlah sedikit dari hati hewan kurban. Makan dikit, ditabaruk untuk barokah. Sisanya wa at'imul ba'isal faqir, bagikan ke fakir miskin semuanya. Inilah yang paling mantap. Jangan nanti datang ke pengurus masjid, ini sapi saya, tolong antar ke rumah, kepalanya, kakinya, dagingnya. Saya ini ketua masjid. Kalau ada jamaah yang begitu, Ustadz, ini sapi saya, tolong sembelihkan, nanti antarkan ke rumah, ambil sapimu ini, bawa pulang, potong sendiri, makan sendiri, mati kau sendiri. Kita ini hidupnya berjamaah. Menjaga jamaah silaturahim ini dengan bagaimana? Sholat berjamaah, ngaji berjamaah, bersedekah berjamaah, berzikir Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah
wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hati itu tenangnya dengan zikir. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir maka hati menjadi tenang. Subhanallah, 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 subhanallah. Kalau zikir pelan, ini banyak karena mau ngejar target. Apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Ada yang mau zikirnya begitu, tapi ada yang pakai irama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi ada yang nggak suka nyanyi. Dia kalau sholawat nggak nyanyi, nggak baca, nggak pakai suara. Iya, selera masing-masing. Sama seperti makanan. Ada yang suka pedas. Boleh apa nggak boleh? Boleh. Ada sholawatnya berbunyi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh. Yang nggak berbunyi? Boleh. Yang pakai lagu? Boleh. Yang nggak boleh itu adalah kita ganggu orang. Udah tahu orang ini bacanya pelan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini kan nyari gara-gara namanya. Maka sholawat ini, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallu 'alan nabi. Maka kita bersama dengan dalam majelis zikir, tasbih, zikir, tahmid, zikir, takbir, zikir, istighfar, zikir, salawat, zikir. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'as sya'ni atfatay ya ratal alamin ya muhailal judi wal karami ya muhailal judi wal karami. Tenang gak hatinya? Ketenangan karena zikir itu ketenangan dari Allah. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Boleh saya nanya Pak Ustaz? Boleh. Apa pertanyaannya Bu? Saya Ustaz, kalau dengar lagu dangdut itu hati saya tenang. Semakin besar kota, semakin banyak tempat hiburan yang menawarkan ketenangan. Orang yang masuk ke diskotik, yang dia cari apa? Ketenangan. Lagu pop enggak tenang, lagu rock enggak tenang, K-pop enggak tenang, R&B enggak tenang, metal enggak tenang. Akhirnya makan pil anjing gila, agak tenang. Mau dibawa kemana hubungan ini guys? Kita mesti menenangkan hati kita dengan sholat, bukan somat. Allahu Akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Maka ketenangan itu ada dalam sholat. Selesai sholat zikir.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah. Ini sekarang banyak nggak zikir lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa kau nggak berzikir? Inna lillahi malaikatan. Sangka kertas pertanyaan. Ada malaikat-malaikat yatufuna 'alal ard, malaikat yang berkeliling di atas muka bumi mencari majlis-majlis zikir. Itulah mengapa kalau Ustadz somad pengajian ada solawatnya, ada istighfarnya, ada tasbihnya, supaya kita dikelilingi oleh malaikat rahmat. Yang perlu diundang itu malaikat rahmat. Kalau masalah malaikat maut datang sendiri. Enggak perlu diundang, dia akan datang pada waktunya mencabut nyawa kita. Kita mau mati kita dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan la ilaha illallah. Jaga persatuan dengan apa? Salat berjamaah. Jaga persatuan dengan apa? Ngaji. Jaga persatuan dengan apa? Majelis zikir. Jaga persatuan dengan apa? Bantu fakir miskin. Yang kelima, jaga persatuan dengan apa? Watawasau bil haq watawasau. Tapi ini ceramah ini watawasau, ini rame-rame, person to person, face to face. Kabarnya kamu sekarang udah mulai mabuk-mabuk ya. Urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. Malah ditulis baju kaos, urus surgamu, jangan urus nerakaku. Yang mabuk aku, yang sakau aku, yang pakai narkoba aku, yang pakai ganja aku, yang pakai lem kambing aku. Ngapain kamu ngurus aku? Urus saja surgamu. Akhirnya kita down. Iya juga ya. Ya ulahlah. Untuk apa neraka diciptakan kalau bukan untuk kamu? Cara berpikirnya nggak begitu, Besti. Cara berpikirnya adalah memang yang pakai ganja kamu, yang pakai sabu kamu. Tapi kalau azab Allah ini datang, rumah aku kena juga, bodoh. Memangnya kalau azab Allah datang, yang kena itu cuma rumah dia aja. Memangnya kalau tsunami datang, yang diantam rumah orang yang pakai narkoba aja. Orang baik kena juga, betul? Makanya kita ada namanya amar ma'ruf nahi munkar. Bedanya kalau ustad, kalau habib, ya nahi mungkarnya dengan ceramah. Jangan laga ayam, jangan ganja, jangan pacaran, jangan LGBT, jangan narkoba. Tapi kalau Bapak Dandim sama Pak Kapolres, nggak perlu tablik akbar, nggak perlu baca ayat, nggak perlu menggelegar. Lemah lembut, cukup pistol cabut. Silakan. Lewat jalan ketemu anak-anak main judi. Mau main judi, main. Silakan main. Pakai untuk mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia. Siap jaga Cimahi, siap jaga Jawa Barat, siap jaga NKRI. Takbir. Indonesia negeri muslim terbesar di dunia. Maka kalau muslimnya baik, Indonesia akan menjadi baik. Tapi kalau muslimnya jahat, negeri ini hancur berkeping. Indonesia merdeka atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan keinginan bangsa Indonesia yang luhur. Baca di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. 1. Ketuhanan yang maha bertuhan, bertauhid, mengesahkan Allah. Dari mana ini datang? Qul huwallahu ahad, Allahu somad itu Allah. Ini bukan somad, ini Abdus somad, ini hambanya. Kita ini adalah hamba Allah, bukan hamba kekuasaan, bukan harta, bukan hamba jabatan. Apalagi kalau sampai jadi hamba istri. Kita ini adalah hamba Allah, menghambakan diri kepada Allah. La ilaha illallah, iyyaka na'budu. Nah, setelah silaturahim kita terjaga dengan 5, jangan lupa silaturahim kita juga dirusak oleh 5.
Waspada. Yang pertama merusak. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun. Yang pertama merusak persatuan kita adalah su'uz. Sombong sekali dia Pak Ustadz. Begitu kemarin sudah dapat jabatan kami datang gak senyum, angkuh, dulu baik, sekarang setelah kaya gak mau senyum sama sekali. Jangan suuzon, tanya dulu empat mata baik-baik. Kamu gak senyum kenapa? Rupanya dia sakit. Sakit apa Bapak dan Musen? Aku udah sebulan gak kentut, gak bisa senyum, mukanya macam jeruk purut dipijak gajah. Jangan suuzon sama orang. Kita lihat baik-baik, kita tanya baik-baik. Makanya ada tabayyun, klarifikasi. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Selanjutnya, wala tajassasu. Jangan cari-cari kesalahan Kalau mau dicari-cari kesalahan, Abdul Somad ini salahnya banyak sekali. Kesalahan yang pertama, membelakangi Habib, membelakangi Kapolres, membelakangi Ketua Panitia, membelakangi Pak Dandim, membelakangi DPR. Tapi kan sebelum saya membelakangi, saya izin dulu. Sebelum maju ini tadi, coba ulang lagi videonya. Nanti ulang lagi. Ada rekamannya, ada di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Sebelum maju tadi saya udah ngangkat tangan, izin dulu Habib, izin Kiai, izin Pak Dandim, izin Pak Kapolres. Mereka ngangguk. Itu artinya silakan. Kalau mau cari kesalahan, Ustaz Somad katanya kita ini berasal dari tanah, berarti kita prinsipnya persamaan, egaliter. Mestinya kita sama di bawah. Kenapa Ustaz di atas? Salah lagi. Jawabannya bukan salah saya, salah panitia. Kenapa dikasih? Saya biasa ceramah di bawah, ini dibuat di atas biar supaya kelihatan dari kamera. Itu alasannya saudaraku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka jangan cari-cari kesalahan orang. Tapi kalau sudah salah, mesti kita buktikan. Jangan menjadi fitnah. Yang ketiga, wala yatab ba'dukum ba'dha. Jangan bicarakan aib orang, ghibah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarituh. Maukah kamu memakan bangkai saudaramu? Isu tentang bakso daging tikus, berbulan-bulan orang gak mau makan bakso, tapi memakan bangkai saudaranya, yummy. Jadi kalau ada acara majelis makan bangkai, mohon izin ya Pak, saya out dulu dari acara ini. Kenapa? Lagi asik-asiknya. Ini acara majelis makan bangkai. Di grup-grup WhatsApp, di Instagram, di komen-komen. Zaman dulu kalau ada orang tidak mau ghibah, di rumah dari pagi sampai sore, tetangganya nggak tahu, stop. Tapi zaman sekarang di rumah pun tetap bisa ghibah. Kenapa? Grup. Kalaulah jempol itu bisa bengkak, udah sebesar lutut bukan. Maka kita jaga tangan kita, kita jaga lisan kita. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang sibuk memikirkan aibnya sehingga dia tidak sempat memikirkan aib orang lain. Bagaimana nanti aku mati husnul khotimah? Bagaimana nanti aku selamat dari pertanyaan mungkar nakir? Bagaimana nanti aku selamat dari azab kubur? Bagaimana nanti aku selamat titian siratal mustaqim? Bagaimana nanti aku selamat di tulisan amalku? Bagaimana nanti aku selamat saat dihisab? Bagaimana nanti aku selamat dari azab neraka? Bagaimana nanti aku selamat saat dibangkitkan di padang mahsyar? Bagaimana nanti aku selamat di titian siratal mustaqim? Bagaimana aku selamat masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi. Mudah-mudahan kita semuanya selamat dari fitnah-fitnah ini. Yang keempat, fitnah. Kata orang fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Tuduhan tanpa bukti. Kalau kau tidak benar fitnah itu, maka tunjukkan bahwa engkau benar.
Jadi kalau Ustaz Abdul Somad selalu memberikan pernyataan-pernyataan itu untuk membantah fitnah dan tuduhan, kita mesti mengklarifikasi, jangan sampai orang termakan fitnah, termakan hoax, termakan berita palsu. Karena orang sekarang lebih tertarik makan hoax daripada makan nasi. Kalau makanannya jadi hoax, jadi kentutnya apa itu? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang kelima, yang merusak hubungan kita ini adalah tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Sampai di bank ketemu sama teman, mau kemana bro? Mau bayar ONH, berangkat haji. Mau berangkat haji? Iya. Mati. Ngelihat tetangga renovasi rumah, langsung masuk USG. USG apa ICU? Langsung masuk UGD. Saya ingat, cuman mau ngetes jamaah masih sadar enggak? Ngelihat tetangga beli mobil baru, mati. Tapi kalau dilihat jamaah di Cimahi ini semua orang hatinya bersih-bersih. Dari mana Ustaz tahu hatinya bersih? Ustaz Abdul Somad dikasih pentas, dikasih karpet, dikasih bunga-bunga. Mereka semuanya ikut berbahagia dengan kebahagiaan kita. Gambar mereka nggak ada di baleho, tapi mereka ikut berbahagia. Dari mana dapat mereka gambar saya yang bagus ini? Besar sekali mereka buat, lubang hidungnya sebesar terowongan Mina. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tak ada gunanya harta, tak ada gunanya anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Bersih dari hasad, bersih dari dengki, bersih dari busuk hati, sabar. Tapi bukan berarti setelah pengajian ini bawaannya sabar, bersih. Pak, anak bapak tadi digonceng orang, ikhlaskan aja. Pak, istri bapak kemarin saya lihat dibawa orang, bersihkan hati kita. Mungkin kita terlalu suuzon, itu bukan bersih hati, itu goblok. Udah jelas-jelas buat dosa. Ada kalanya Nabi itu senyum, tapi ada kalanya Nabi itu marah. Islam itu bukan menghilangkan marah, Islam itu menempatkan marah pada tempatnya. Kalau melihat perbuatan mungkar kita nggak marah, kita perlu curiga pada iman kita, betul. Tapi bukan marah-marah tanpa hukum, tanpa dalil. Kita tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia, negara yang punya hukum, maka kita tegakkan. Ketika kekuasaan dipakai menegakkan hukum, maka serigala akan terjaga, tidak akan memakan anak kambing. Kenapa? Karena ada yang menjaganya. Yang menjaganya adalah hukum, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari mana itu datang? Pasal itu dari mana? Ada ulama yang membuatnya. I'dilu, adillah kamu, wa aqrabu littaqwa. Kalau kamu adil, kamu lebih dekat kepada takwa. Maka bersikap adil, mengamalkan Al-Quran, mengamalkan sunnah, mengamalkan Pancasila. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya mulai jam 8:30, sekarang sudah jam 9:30, 600 mililiter. Ustaz Somad di mana-mana ceramah tidak lebih dari itu. Dari tadi Ustaz ngelihat ibu-ibu terus, saya ngelihat jam. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah,
salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Puncak tausiah bukan ngajinya, puncak tausiah adalah pada doanya. Maka di akhir majelis ismu, majelis zikir, dihadiri para malaikat, doa kita diaminkan para malaikat. Mari kita aminkan doa Sayyidi Al-Habib. Doa untuk yang mewakafkan tanah untuk masjid ini, Masjid Agung. Doa untuk yang punya wakaf tanah ini menjadi Masjid Agung, Mama Abu Nasir dan keturunannya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada wajah kita Allah, khususkan hati kita, tenangkan hati kita, kejamkan mata kita, bayangkan matanya dosa-dosa kita, angkat tangan kita, kepada Allah yang khusus tawadhu berhati, hatinya keras kita malam ini kita kepada khusus. Mudah-mudahan doa yang dibimbing oleh Rasulullah, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, lebih cepat berjalan oleh Allah. Alhamdulillah wa billahi al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.